Oke, terima kasih. Di sini untuk melanjutkan pada mata kuliah perpajakan. Hari ini akan dibahas mengenai pajak penghasilan dan pajak penghasilan pasal 21. Kita mulai pembahasan yang pertama mengenai pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi yang menjadi objek pajak penghasilan di sini yaitu penghasilan baik yang diterima wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri. Berikutnya ada yang termasuk objek pajak penghasilan. Yang termasuk objek pajak penghasilan yaitu pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Yang kedua yang termasuk objek penghasilan yaitu hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga di situ ada laba usaha. Yang berikutnya ada keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Nah, ini untuk yang termasuk di dalam objek pajak, jadi dimaksudkan untuk yang dikenakan pajak. Masih ada lanjutannya yang menjadi objek pajak penghasilan setelah D, yaitu ada penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan. Terus yang berikutnya bunga diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian uang. Yang G, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha. Selanjutnya ada royalti. Berikutnya ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Objek pajak berikutnya penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Berikutnya keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Objek pajak berikutnya ada keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. Berikutnya ada selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Objek pajak berikutnya premi asuransi. Berikutnya iuran yang diterima atau diperoleh dari perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang terakhir, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Demikian untuk yang menjadikan objek pajak penghasilan. Intinya kalau diringkas yaitu penghasilan. Setelah belajar yang termasuk objek pajak penghasilan, berikutnya yang tidak termasuk objek pajak. Yang pertama bantuan atau sumbangan, berikutnya ada harta hibahan, warisan, yang tidak termasuk lagi ada harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Berikutnya penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima
dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Yang kelima, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi biaya siswa. Selanjutnya untuk yang tidak termasuk objek pajak yaitu dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat. Berikutnya iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Selanjutnya penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Selanjutnya ada bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. Berikutnya bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha. Berikutnya subjek pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau disingkat PPH, tulisannya PP-nya besar, hanya kecil, pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun pajak. Pihak-pihak mana yang termasuk subjek pajak penghasilan yaitu orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan badan usaha tetap. Subjek pajak terdiri dari 2 macam yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan punya niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Berikutnya badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, atau perseroan lainnya. Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis. Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Subjek pajak dalam negeri berikutnya warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Sedangkan untuk yang subjek pajak luar negeri yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia menjalankan usaha atau menjalankan kegiatan melalui badan usaha tetap di Indonesia. Yang kedua yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari penghasilan bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui
dan usaha tetap di Indonesia. Berikutnya untuk yang tidak termasuk subjek pajak, yang pertama ada Badan Perwakilan Negara Asing, yang kedua pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat, atau pejabat-pejabat lain dari negara asing. Dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang berikutnya organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Berikutnya kita belajar mengenai PTKP. PTKP itu maksudnya untuk penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP ini untuk berdasarkan status. Ini yang pertama untuk status laki-laki tidak kawin dan wanita kawin atau tidak kawin. Kalau statusnya TK-0 tidak kawin tanpa tanggungan. Tanggungan bisa berupa anak, bisa berupa orang lain atau orang tua yang menjadi tanggungan perekonomian wajib pajak tersebut. Jadi kalau TK-0 itu tidak kawin tanpa tanggungan. TK-1 tidak kawin 1 tanggungan, TK-2 tidak kawin 2 tanggungan, TK-3 tidak kawin dengan 3 tanggungan. Maksimalnya sebanyak 3. Berikutnya untuk laki-laki kawin, istri tidak bekerja atau tidak usaha. Ini untuk laki-laki yang sudah nikah, tetapi istri tidak berpenghasilan. Statusnya ada K-0, K-1, K-2, K-3. Jadi kawin tanpa tanggungan, kawin dengan 1 tanggungan, kawin dengan 2 tanggungan, dan kawin dengan 3 tanggungan. Untuk PTKP yang ketiga yaitu untuk laki-laki kawin dengan istri bekerja atau usaha atau punya penghasilan. Statusnya K-I-0, K-I-1, K-I-2, K-I-3. Itu untuk diartikan kawin istri bekerja tanpa tanggungan, kawin istri bekerja dengan 1 tanggungan, kawin dengan istri bekerja 2 tanggungan, kawin dengan istri bekerja 1 tanggungan. Ini untuk PTKP nanti merupakan salah satu komponen di dalam menghitung besarnya pajak penghasilan pasal 21 yang harus dibayar kepada kas negara. Silakan ini untuk yang menjadi tugas pertama dari mahasiswa, nanti bisa dicari berapa PTKP dari TK-0, TK-1, TK-2, TK-3, silakan diisi pada kolom-kolom yang tersedia. Status berikutnya K-0, K-1, K-2, K-3, silakan diisi pada kolom-kolom yang tersedia. Sama halnya untuk yang K-I-0 sampai K-I-3. Silakan nominalnya dituliskan pada kolom-kolom yang sudah tersedia. Silakan diisi berdasarkan peraturan undang-undang pajak penghasilan yang terbaru. Nah, ini untuk merupakan pembahasan season yang pertama yaitu untuk pajak penghasilan secara umum. Jadi untuk pajak penghasilan secara umum pembahasan pertama di sini saya harapkan mahasiswa memahami objek pajak. Yang kedua, memahami yang tidak termasuk objek pajak. Jadi kalau objek pajak itu yang dikenakan pajak, yang tidak termasuk yang tidak kena pajak. Terus bisa memahami untuk yang subjek pajak penghasilan,
Jadi yang bayar pajak penghasilan siapa? Ini ada A, B, C, D, dalam negeri maupun luar negeri. Terus yang tidak termasuk subjek pajak, yang tidak membayar subjek pajak. Silakan PTKP-nya nanti diisikan setelah pertemuan kuliah ini. Langsung saya lanjutkan untuk pembahasan season yang kedua mengenai pajak penghasilan pasal 21. Jadi untuk khusus membahas pajak penghasilan pasal 21 atau disingkat PPh 21, PPh pasal 21. Pengertian pajak penghasilan pasal 21. Apa atau pengertian pajak penghasilan pasal 21? Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Jadi saya ulangi di sini pengertian pajak penghasilan pasal 21 itu intinya pajak atas penghasilan, tetapi untuk wajib pajak yang dalam negeri. Penghasilannya bisa berupa gaji, upah, honor, dan lain sebagainya yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri tersebut orang pribadi. Siapa yang berhak memotong pajak penghasilan pasal 21? Yaitu yang pertama pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan. Pihak pemotong yang kedua yaitu bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah. Yang ketiga dana pensiun jaminan sosial tenaga kerja Jamsostek, PT Taspen Asabri. Pemotong berikutnya ada perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap. Pemotong yang kelima ada yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya, serta organisasi internasional yang telah ditentukan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Jadi kalau misalkan seseorang bekerja pada suatu pabrik, itu nanti untuk pihak pabrik bisa untuk melaksanakan pemotong PPh pasal 21. Itu termasuk pada pemberi kerja. Nanti untuk yang pihak pabrik harus menyetorkan kepada kas negara sejumlah PPh pasal 21 yang telah dipotong, yang telah diterima. Berikutnya siapa yang menjadi wajib pajak PPh pasal 21? Wajib pajak PPh pasal 21 yang pertama pegawai tetap, yang kedua tenaga lepas. Tenaga lepas terdiri dari seniman, olahragawan, penceramah, pemberi jasa, pengelola proyek, petugas perlombaan, petugas dinas luar asuransi. Termasuk ada distributor MLM atau direct sharing dan kegiatan sejenis. Wajib pajak yang ketiga ada penerima pensiun termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tabungan hari tua atau jaminan hari tua. Wajib pajak berikutnya ada penerima honorarium. Berikutnya ada penerima upah dan tenaga ahli, itu yang terakhir dari wajib pajak. Tenaga ahli contohnya itu ada pengacara, ada akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, atau juri. Itu yang termasuk wajib pajak, wajib bayar pajak. Berikutnya ada yang tidak termasuk wajib pajak PPh pasal 21. Yang pertama yaitu pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negeri asing. Dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan di Indonesia. Sedang yang kedua,
Yang tidak termasuk wajib pajak yaitu pejabat perwakilan organisasi internasional sebagai dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Berikutnya saya bahas mengenai tarif biaya jabatan dan biaya pensiun, di mana selain PTKP nanti ada tarif biaya jabatan dan biaya pensiun, itu yang akan menjadi komponen di dalam menghitung PPh pasal 21. Apa yang dimaksud dengan biaya jabatan? Biaya jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Mengenai rumusnya yaitu 5% dari penghasilan bruto atau setinggi-tingginya 6 juta dalam setahun atau 500.000 sebulan. 6 juta tinggal dibagi 12. Terus yang dimaksud dengan biaya pensiun yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara pensiun. Rumusnya sama 5% dari penghasilan bruto, tetapi berdasarkan undang-undang maksimalnya 2.400.000 atau 200.000 sebulan. Untuk memahami dari biaya jabatan dan biaya pensiun, ini saya berikan contoh. Contoh pertama, ini yang biaya jabatan. Tuan Geraldi menerima gaji pokok dan tunjangan tetap 7 juta rupiah per bulan. Jadi setiap bulan menerima 7 juta. Hitunglah biaya jabatannya. Kita hitung dulu untuk pendapatan bruto atau gaji setahun, 12 dikalikan 7 juta ketemu 84 juta. Sehingga biaya jabatannya ada 5% dikalikan 84 juta, berarti sebesar 4.200.000. Biaya jabatan dari Tuan Geraldi yaitu sebesar 4.200.000. Contoh yang kedua, Tuan Faras menerima gaji sebulan 12 juta per bulan. Maka biaya jabatan kita hitung dulu gaji setahun 12 dikalikan 12 juta, ketemu 140 juta rupiah. Biaya jabatan kita masukkan ke rumus 5% dikalikan 144 juta rupiah, ketemunya kan 7.200.000. Mengingat karena biaya jabatan maksimalnya 6 juta, Tuan Faras hanya dihitung biaya jabatan sebesar 6 juta. Berikutnya untuk yang contoh dari tarif pensiun caranya sama. Ini contoh pertama Tuan Anwar menerima pensiun sebulan 3 juta. Berapa biaya pensiunnya? 5% dikalikan 36 juta. 36 juta itu merupakan penghasilan bruto setahun yaitu 12 dikalikan 3 juta. Ketemu 1.800.000. Berarti yang Tuan Anwar biaya pensiun sebesar 1.800.000. Sedangkan yang kedua Tuan Rudi menerima pensiun sebulan 5 juta. Penghasilan bruto setahun 60 juta, 12 dikalikan 5 tadi. Biaya pensiunnya 5% kali 60 juta, ketemu hitungan 3 juta. Mengingat karena biaya pensiun maksimal 2.400.000, Tuan Rudi biaya pensiunnya hanya dihitung 2.400.000. Jadi kita memperhatikan untuk hitungan maksimal. Setelah belajar mengenai tarif biaya jabatan dan biaya pensiun, kita belajar mengenai, saya ringkas, belajar mengenai beda biaya jabatan dan biaya pensiun di dalam tabel. Faktor pembedanya yaitu ada 4. Faktor pembeda berdasarkan subjek, objek, pemotong, dan cara menghitung. Untuk kolom yang terakhir di sini merupakan ketentuan perundang-undangannya. Faktor pembeda yang pertama ada subjek pajak, biaya jabatan itu pegawai. Pegawai terdiri dari karyawan tetap, dewan komisaris, dewan pengawas, dan karyawan kontrak. Kalau untuk subjek pajak dari biaya pensiun yaitu penerima pensiun berkala.
Faktor pembeda yang kedua, objek pajaknya. Biaya pensiun, objek pajaknya berupa penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur. Penghasilan teratur terdiri dari gaji dan tunjangan tetap. Penghasilan yang tidak teratur, contohnya bonus dan komisi. Kalau untuk yang biaya pensiun, objek pajaknya berupa pensiun dan sejenisnya. Tunjangan hari tua, jaminan hari tua. Berikutnya pembedanya ada pemotong pajak. Pemotong pajaknya biaya jabatan yaitu pemberi kerja, orang pribadi atau badan. Biaya pensiun, pemotong pajaknya dana pensiun, dan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja. Faktor pembeda yang terakhir tadi cara menghitung. Rumusnya sama 5% dikalikan penghasilan bruto, tetapi kalau biaya jabatan maksimalnya 500.000 sebulan atau 6 juta setahun, biaya pensiun sebesar 200.000 atau untuk sebulan 200.000 sebulan atau 2.400.000 setahun. Nah, setelah kita memahami komponen-komponen menghitung pajak PPh 21, sekarang mengenai tarif pajak penghasilan pasal 21. Tarif pajak penghasilan tarif pajak penghasilan pasal 21 ini ada sebanyak 4 lapisan. Nanti kita tidak bisa untuk mengenakan satu lapis saja, tetapi untuk dihitung berdasarkan lapisan-lapisan sesuai dengan penghasilan kena pajak. Untuk menghitung penghasilan kena pajak, itu rumusnya kita hitung semua penghasilan, kita kurangi semua pengurangan, kita kurangi PTKP, baru ketemu PKP, penghasilan kena pajak. Di mana untuk lapis yang pertama PKP-nya itu kalau 0 sampai 50 juta itu 5%, di atas 50 juta sampai 250 juta 15%, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta 25%, di atas 500 juta 30%. Ini ada 4 lapis. Saya contohkan misalkan PKP-nya 20 juta. 20 juta kan masuk pada lapis pertama. Kita cukup menghitung 5% dikalikan 20 juta. Tapi kalau misalkan PKP-nya 200 juta. 200 juta kan masuk pada lapis yang kedua. Kita nggak bisa langsung 15% dikalikan 200 juta. Itu salah. Yang benar 5% dikalikan 50 juta. Ditambah sisa nih. 15% dikalikan dengan 150 juta. Contoh misalkan PKP-nya 750 juta. 750 juta kan masuk pada lapis yang keempat. Nanti kita ngitungnya harus sebanyak 4 lapis. Yaitu 5% dikali 50 juta ditambah 15% dikali 200 juta ditambah 25% dikali 250 juta ditambah sisanya tadi dikalikan 30%. Silakan 4 lapisan tadi ditambah, itu merupakan untuk yang penghasilan kena pajak yang harus dibayarkan kepada kas negara. Untuk mengenai contoh realnya, contoh kasusnya, nanti akan saya bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi pada pertemuan hari ini teori-teori dasar dulu, baik mengenai pajak penghasilan atau untuk pajak penghasilan pasal 21 khususnya. Supaya mahasiswa sudah punya gambaran pertemuan depan, ini saya berikan tugas. Tugas 1. Tuliskan tata urutan menghitung PPh pasal 21 baik per bulan, per tahun. Yang kedua silakan diberikan 2 contoh menghitung PPh pasal 21. Untuk yang nomor 2 datanya harus lengkap, yaitu ada nama, ada pendapatan nominalnya,
ada pengeluaran, ada status. Baru bisa dihitung pakai PBA pasal 21. Jadi yang penting statusnya harus ada. Apakah statusnya TK garing 0 atau sampai K garing I garing 3. Untuk tugas ini silakan nanti diketik, boleh pakai PPT, boleh pakai Microsoft Word, monggo. Selesai, kirim ke WA saya. Pak, boleh minta materinya enggak? Ya mesti boleh dong. Materi tetap dibagi, kan mesti dibagi terus materi. Materi kan mesti dibagi, nanti saya bagi yang pertama kan di Siakat. Yang kedua mesti saya bagi langsung di grup ya. Kan seperti itu. Seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, untuk mengenai materi tetap saya share. Untuk mengenai materi memang saya share setelah saya bikin video ini dengan tujuan supaya mahasiswa mengikuti kuliah lebih dulu. Karena saya khawatirkan kalau saya share langsung materinya di grup, nanti kan ada yang lihat saja di PPT tidak ikut kuliah. Seperti itu maksud saya. Tetap nanti semuanya saya share seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. PPT-nya saya share, video hasil rekaman hari ini juga saya share. Baik ke Siakat, baik ke YouTube, ke Google Drive, maupun langsung ke grup BA Mahasiswa. Jangan khawatir, tetap saya share. Nah ini untuk mengenai tugasnya. Untuk saya ringkas saja pertemuan hari ini, jadi tolong dipahami pembahasannya mengenai pajak penghasilan dan pajak penghasilan pasal 21 secara khusus. Ini mengenai slide yang pajak penghasilan. Objek, terus tidak termasuk objek, subjek pajak penghasilan, yang tidak termasuk subjek, terus ada PTKP, terus pajak penghasilan pasal 21 ada pengertian, ada pemotong, wajib pajak, yang tidak termasuk. Terus ada menghitung biaya jabatan dan biaya pensiun. Terus tadi ada yang terakhir, tarif pajak penghasilan pasal 21. Nah, untuk tugas minggu ini seperti ini. Demikian untuk mengenai perkuliahan hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.